Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang agung, yang kudus dan mulia, Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Dalam segala keadaan, Tuhan turut bekerja, memberikan kami kekuatan untuk melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami saat ini mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Amos pasal 1 dan 2. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amos pasal 1 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amos adalah seorang biasa yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya sebagai penyampai firman Tuhan bagi bangsa Israel, tapi juga kepada segala bangsa secara umum. Pesan firman Tuhan di dalam kitab Amos adalah bahwa Tuhan menghendaki kesucian hidup setiap orang yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Amos melayani sebagai nabi dalam era pemerintahan Raja Yerobeam yang memerintah Israel bagian utara yang beribu kota di Samaria. Amos kemudian dibunuh oleh anak dari Amazia, seorang imam di Betel. Nubuatannya tentang keruntuhan kerajaan Israel bagian utara menjadi kenyataan. Tentara Asyur menyerbu dan membawa bangsa itu sebagai tawanan. Kita perhatikan saudara, dalam Amos 1 ayat 1 ini tertulis, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Siapakah Amos? Data tentang Amos dapat kita temukan jawabannya dalam ayat pertama ini. Ia adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Dari statusnya sebagai peternak domba, kita dapat mengerti bagaimana tanggapan orang-orang pada zamannya terhadap dirinya dan terhadap apa yang ia sampaikan. Orang-orang memandang rendah dirinya karena statusnya sebagai peternak domba. Kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi lain, misalnya Nabi Yehezkiel yang adalah seorang imam, maka Amos dapat dipandang tidak punya kompetensi untuk menyampaikan suara firman Tuhan. Kita lihat saudara bahwa Nabi Yehezkiel saja yang adalah seorang imam tidak didengarkan oleh bangsanya. Apalagi ini, Amos yang hanya seorang peternak domba. Akhir hidup dari Amos lebih lagi membuktikan betapa ia tidak dipandang. Anak dari seorang imam bernama Amazia membunuh Amos. Bukan seorang raja atau seorang prajurit kerajaan atau rakyat biasa yang membunuh Amos, tapi anak dari seorang imam yang seharusnya mengerti tentang suara firman Tuhan. Tapi tindakan pembunuhan ini menunjukkan bahwa anak dari Imam Amazia memandang enteng Amos sebagai nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berlaku tidak seharusnya terhadap orang yang menyampaikan suara firman Tuhan. Kita tidak memperhatikan apa yang disampaikan, tapi kita lebih memperhatikan siapa yang menyampaikan. Hal ini sudah umum terjadi, saudara. Memang orang-orang cenderung melihat siapa yang berbicara, siapa pengkhotbahnya, siapa pembicaranya, daripada apa yang disampaikan olehnya. Dan apabila ada orang-orang tertentu yang berbicara tentang firman Tuhan, kita memandang enteng
karena statusnya yang mungkin nampak rendah. Bagaikan seperti Amos yang adalah seorang peternak domba, sehingga kita tidak mau mendengar. Dalam lingkungan keluarga, kita seringkali mengabaikan suara dari anak-anak kita, suara dari suami atau suara dari istri, suara dari orang tua. Kita memandang rendah nasihat yang disampaikan karena kita menganggap diri kita lebih superior, lebih pintar, dan lebih hebat. Padahal Tuhan dapat berbicara melalui siapa saja, termasuk melalui orang-orang yang nampak rendah secara sosial, yang miskin, yang biasa, untuk menyampaikan maksud baik yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita peka dan dengarkan suara Tuhan yang Ia sampaikan melalui orang-orang di sekitar kita. Walaupun mereka mungkin secara status sosial nampak rendah, meskipun mereka kelihatannya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi ketahuilah bahwa Tuhan dapat berbicara melalui orang-orang di sekitar kita. Dan kalau Tuhan berbicara kepada kita, maka kita harus benar-benar mendengarkan. Mari mintalah Tuhan untuk memberikan kita pengertian dan kerendahan hati untuk mendengar dan mengerti suara Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar kami, membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, mau mendengarkan orang-orang yang berbicara, menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Kami akui ya Tuhan, bahwa seringkali kami masih bersikap tinggi hati. Kami merasa diri kami superior, dan kami memandang orang berdasarkan status mereka, berdasarkan kompetensi mereka, apakah mereka layak atau tidak. Kami seringkali menilai berdasarkan penampilan lahiriah. Tapi saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami semua, untuk kami peka, mendengar dan mengerti apa yang menjadi suara firman-Mu bagi kami, melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau melangkah dalam kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat malam kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami bawa dalam doa setiap permohonan doa, apapun yang menjadi pergumulan kami, sakit, penyakit, dan berbagai persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami dan atas semua bangsa di dunia ini. Berkati gereja-gereja-Mu, semua umat-Mu di mana saja berada. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan berkarya, bekerja dalam kehidupan kami, membawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.